Chu Jiuquan tersenyum kecut. Adegan ini sangat mirip dengan memberi makan hewan peliharaan kecil. Lanjutkan semangatnya. Selama kamu menjawab pertanyaan dengan benar, aku akan memberimu hadiah berupa camilan kecil. Chu Jiuquan berkata dengan sabar dan penuh pengertian. Dia juga secara spontan membuka satu bungkus biskuit, dan mulai memakannya. Dengan camilan sebagai hadiah. Chu Wuying benar-benar bersemangat. Iklim Musen harus diingat dengan baik. Musim panas-panas dengan banyak hujan. Lanjutkan bernyanyi. Chu Wuying tiba-tiba berhenti. Pipi mengembang. Tak bisa menahan diri untuk mengeluh. Kakak, rima yang kamu buat terlalu kaku. Chu Jiuquan yang berada di samping hampir tersedak mendengar itu. Apakah rima itu yang utama? Yang utama adalah poin pengetahuannya tidak boleh salah. Aku harus memperbaikinya. Chu Wuying malah sangat serius. Mengambil pena dan memperbaiki beberapa lirik lagu. Lalu mulai menyanyikan lagi. Musim panas-panas dan sering hujan. Musim dingin hangat dan jarang mendung. Tekanan tinggi mengendalikan cuaca cerah. Tekanan rendah katulistiwa hujan terus. Akhir nada terakhir naik dengan ceria. Membawa rasa manis seperti permen di mulut. Memang perbaikannya bagus. Chu Jiuquan mengangguk. Selama poin pengetahuan dalam lirik tidak salah, maka biarkan dia mengubahnya. Begitu saja. Chu Wuying terus menyanyikan lagu-lagu sederhana yang dibuat oleh Chu Jiuquan. Dia juga sesekali mengambil pena untuk melakukan beberapa perubahan pada lirik lagu. Bahkan ia khusus menulis notasi angka untuk mereka. Setelah itu setiap kali mengingat melodi notasi angka, maka dia bisa langsung menyanyikannya. Lirik-lirik pun secara otomatis muncul dalam benaknya. Tanpa disadari, cahaya bulan di luar tirai memberi gadis pecinta makanan ini lapisan perak di ujung rambutnya. Berayun lembut mengikuti irama. Setiap nada yang keluar dari mulutnya seolah memiliki wujud nyata. Setelah satu pelajaran selesai, Chu Wuying menyanyikan lebih dari 10 lagu populer dengan hafalan lidah, dan mencatat semua poin pengetahuan geografi di dalamnya. Dia juga mampu menjawab dengan lancar pertanyaan yang diajukan oleh Chu Jiuquan. Saat cahaya bulan mulai condong ke barat, meja Chu Wuying juga dipenuhi oleh kemasan makanan ringan. Ini semua adalah hasil perolehan yang dia menangkan dari Chu Jiuquan melalui pengetahuan dan usahanya sendiri. Saat kamu makan makanan ringan ini, malah terasa sangat lezat, bukan? Hari ini sampai di sini saja ya. Makanan ringan ini aku kembalikan padamu. Mengenai hasil belajar Chu Wuying, Chu Jiuquan sangat puas. Bahkan mengembalikan semua camilan yang disita kepada kakaknya. Terima kasih malam ini. Chu Wuying dengan gembira mengambil kembali camilannya. Dan lebih lagi mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada kakaknya. Meskipun kakak ini tidak memiliki nada yang bagus, selalu menyanyi vals, namun dia adalah kakak yang unik dan baik untuknya. Dari awal sampai akhir menemani di sisinya, tidak pernah meninggalkan. Chu Jiuquan juga menghela napas panjang. Malam ini menyelesaikan tugas dengan wanita mempesona ini. Dia juga berhasil menyelesaikan tugas pendampingan satu-satu untuk kelima saudari kembar Chu minggu ini dengan memuaskan. 5 hari ini, dia benar-benar melewati 5 rintangan, mengalahkan 6 jenderal, mengalami berbagai kesulitan dan rintangan yang tidak terhitung jumlahnya. Bisa disamakan dengan melewati gunung berapi dan lautan api. Tetapi hasilnya jelas terlihat. Mereka semua menemukan metode belajar yang cocok untuk diri mereka sendiri. Nanti juga tidak perlu pusing lagi belajar mata pelajaran budaya dan sebagainya. Chu Jiuquan sedang bersiap bangkit dan pergi. Chu Wuying malah mengeluarkan teriakan dengan volume tinggi. Sungguh seperti raungan singa dari Hedong. Mengapa camilanku hanya tersisa sedikit seperti ini? Chu Wuying melihat camilan yang dikembalikan Chu Jiuquan. Semua orang jadi bingung. Saat disita jelas camilan masih banyak. Namun hasil rampasan yang didapat sendiri paling banyak hanya sepertiga dari itu. Namun sekarang camilan yang tersisa kurang dari sepertiga. Jadi di mana 3/5 camilan lainnya pergi? Hei saya tidak mengganggu. Saya pergi dulu. Chu Jiuquan cepat-cepat melarikan diri. Keluar dari kamar Chu Wuying. Melihat punggung Chu Jiuquan yang melarikan diri. Chu Wuying marah sampai menginjak-injak kaki. Tapi akhirnya tetap memilih untuk membiarkannya saja. Maafkan dia kali ini. Bagaimanapun malam ini kakak sudah menghabiskan banyak waktu dan perhatian untuk membimbingnya. Jajanan ini anggap saja sebagai upah kerjanya. Chu Wuying menatap tumpukan kantong snack kosong yang menumpuk seperti gunung. Hanya bisa diam-diam mengenang snack yang berani berkorban itu. Zeze, kakak.
Kamu lagi makan camilan Wu Ying secara diam-diam. Entah sejak kapan. Cu Yiyi bersandar di depan pintu kamarnya sendiri. Sambil menutup mulut tertawa pelan pada Cu Jiuquan yang melarikan diri. Suara keras Cu Wu Ying. Dia bisa mendengarnya dengan jelas dari dalam kamarnya sendiri. Cu juga sudah menebak alur ceritanya. Ingat waktu kecil dulu. Cu Jiuquan sering mencuri makan camilan Wu Ying. Bikin dia menangis histeris. Tentu saja kadang itu adalah keempat kakak perempuannya yang mencuri camilan Wu Ying. Lalu menyuruh Cu Jiuquan yang menanggung akibatnya. Dia sendiri sama sekali tidak bisa membela diri. Akhirnya hanya bisa menggunakan uang jajan sendiri untuk mengganti kerugian. Aku tidak mencuri makanannya, melainkan mendapat imbalan atas kerja kerasku. Cu Jiuquan berkata dengan tegas dan benar. Kakak beberapa hari ini sungguh sudah repot. Menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk membantu kami bersaudara satu lawan satu. Matanya yang indah seperti bunga persik menggoda. Melihat Cu Jiuquan berkata kepada kakak, kau seharusnya tidak lupa janji kita hari Senin kemarin, kan? Janji apa? Cu Jiuquan bertanya. Cu Yiyi, halo. Kau benar-benar lupa ya? Minggu ini aku harus ikut audisi drama baru. Kau sudah janji akan menemani aku, kakak. Kau nggak mau ngeles, kan? Bibir merah merona Cu Yiyi. Mengepulkan bibir kecil sambil sedikit kesal berkata. Oh, aku ingat sekarang. Memang ada hal seperti itu. Cu Jiuquan baru teringat. Masih ada urusan ini. Dia juga sudah setuju. Untuk menemani Cu Yiyi pergi bersama. Tidak ada pilihan. Kejadian-kejadian akhir-akhir ini benar-benar terlalu banyak. Otaknya terasa sedikit tidak cukup digunakan. Hanya bisa merasa kasihan pada dirinya sendiri. Rasanya sama sekali tidak ada waktu yang benar-benar miliknya. Dalam 1 minggu, setiap hari berputar-putar mengurusi 5 adik perempuan. Jika ada kehidupan selanjutnya, dia pasti tidak akan lagi menjadi kakak laki-laki. Sabtu yang jarang datang akhirnya tiba. Pada pagi hari itu, 5 saudari kembar keluarga Cu tanpa terkecuali semuanya tidur terlambat. Sedangkan Cu Jiuquan seperti hari sekolah lainnya, bangun lebih awal. Setelah mencuci muka dia mulai merapikan kertas ujian kecil yang akan dia berikan hari ini di kamarnya sendiri. Dia menyiapkan kertas ujian yang berbeda untuk setiap adik perempuannya. Karena mata pelajaran bimbingan satu-satu dan kesalahan tugas mereka sangat berbeda. Hanya kuis yang spesifik yang efektif. Setelah 5 lembar ujian disusun dengan hampir rapi, Cu Jiuquan melihat jam, sudah hampir pukul 10 pagi. Ternyata mereka belum bangun. Cu Jiuquan dengan cepat datang ke depan pintu kamar 5 saudari Cu. Satu persatu mengetuk pintu dan membangunkan mereka. Namun setelah pintu dibuka, pemandangan di depan matanya membuatnya terkejut. Mereka ternyata tidak sedang bermalas-malasan tidur, melainkan sadar sedang belajar ulang buku dan tugas di depan meja belajar. Adegan ini sempat membuat Cu Jiuquan meragukan dirinya sedang bermimpi. Kelima saudari yang sebelumnya sangat membenci belajar pelajaran budaya, sekarang justru sadar bangun pagi dan belajar ulang materi pelajaran. Cu Jiuquan memicit dirinya dengan keras. Rasa sakitnya sangat jelas. Ini benar-benar bukan mimpi. Dia tak bisa menahan air mata seperti seorang ayah tua. Sudah selesai belajar ulang? Jika sudah selesai belajar ulang maka, sekarang siap-siap mulai kuis kecil. Cu Jiuquan mulai bertanya. Cu Yiyi, ayo. Tiket filmku sudah dibeli. Supaya bisa menonton pemutaran perdana film ini. Kali ini harus lulus. Cu Erya benar. Luka di kaki sudah sembuh dengan susah payah. Hari ini aku pasti harus beli pakaian baru. Bahkan Yesus pun tak bisa menghalangi. Cu Sanjing. Aku juga mau ke museum seni melihat pameran lukisan. Cu Siji. Demi taman hiburan pingsan. Cu Wuying. Konserku tidak bisa dibatalkan tiketnya. Kalau hari ini tidak bisa pergi, maka uang tiket akan hilang semuanya. Cu Jiuquan. Begitu rupanya. Kalian begitu berusaha bangun pagi untuk belajar agar nanti bisa keluar bermain. Lupakan saja. Asalkan mereka bisa lulus ujian. Hari ini biarkan mereka pergi dan bersantai dengan baik. Dengan cepat, di bawah organisasi Cu Jiuquan, 5 saudari keluarga Cu semuanya datang ke Keting. Ekspresi semua orang menjadi serius. Bersiap dengan penuh ketat. Kalau tes kecil ini tidak lulus, maka hari ini mereka harus tetap di rumah. Menanggung siksaan dan penderitaan dari kakak laki-laki mereka. Jadi pertempuran ini hanya boleh berhasil, tidak boleh gagal. Waktu mulai ujian adalah 2 jam. Jam 12 siang tepat mengumpulkan lembar jawaban.
Chu Jiuquan membagikan setiap ujian yang berbeda kepada masing-masing dari mereka. Kemudian mengumumkan dimulainya tes kecil. 5 saudari keluarga Chu menatap sekilas soal ujian mereka masing-masing. Mereka semua secara tidak sengaja teringat adegan saat kakak mereka membimbing satu lawan satu sebelumnya. Chu Yiyi menghadapi hafalan puisi kuno satu persatu. Setiap puisi kuno ini berisi kenangan saat dia dan kakaknya memainkan drama situasi. Chu Erya menghadapi soal-soal trigonometri. Setiap gambar di atas membuatnya teringat gerakan kakaknya yang canggung dan lucu saat menari. Chu Sanjing menghadapi terjemahan kata-kata bahasa Inggris. Setiap kata bahasa Inggris di atas juga membuatnya teringat saat kakaknya menemani dirinya. Gambar-gambar kartun yang digambar di bawah. Chu Siji menghadapi soal isian sejarah. Setiap poin pengetahuan di atas juga membuatnya teringat saat kakaknya berlari bersama dirinya. Hingga terlihat sangat lelah seperti anjing. Chu Wuying menghadapi soal isian geografi. Setiap poin pengetahuan di atas juga membuatnya teringat lagu-lagu yang dibuat kakaknya. Dan nada yang tidak pas saat menyanyinya bersama. Pada saat ini, kelima saudari Chu tanpa sengaja tersenyum memahami. Membawa kenangan indah yang masing-masing disimpan di hati mereka. Mengambil pena dan mulai mengerjakan dengan serius. Menjawab soal ujian. Harus lulus ujian ini. Bukan hanya agar hari ini bisa bermain dengan bebas tanpa batasan, tapi juga untuk membalas kerja keras kakaknya selama beberapa hari ini. Akhirnya, waktu ujian 2 jam selesai. Mengumpulkan lembar jawaban. Chu Jiuquan dengan hati-hati mengumpulkan lembar jawaban 5 saudari keluarga Chu. Mulailah koreksi di tempat. 5 saudari keluarga Chu juga menunggu di samping. Tidak mengherankan mereka agak gugup. Tidak lama kemudian, Chu Jiuquan sudah selesai mengoreksi kertas ujian. Namun mereka sama sekali tidak bisa membaca ekspresi dari wajahnya. Sekarang saya akan mengumumkan nilai tes kecil kalian. Chu 117 12 poin. Chu Jiuquan pertama-tama mengembalikan lembar ujian Chu Yiyi kepadanya. Di atasnya tergambar angka 72 yang merah mencolok. Lulus. Chu Yiyi akhirnya menghela napas lega. Membelai dada yang penuh. Dengan senyum yang menawan di sudut bibir. Yiyi, kamu sudah bisa menghafal sebagian besar puisi kuno dengan baik. Tapi masih ada banyak kesalahan huruf. Nanti saat ujian resmi harus lebih diperhatikan. Kalau salah satu huruf saja, satu kalimat penuh tidak akan dapat nilai. Chu Jiuquan menambahkan. Aku tahulah. Chu Yiyi menjulurkan lidahnya. Sebelumnya dia hanya mengingat dan menghafal. Tidak banyak memperhatikan bagaimana menulis huruf-huruf yang jarang digunakan itu. Jadi saat ujian menulis dikte langsung bingung. Untunglah masih lulus. Sore hari dia bisa menonton film yang baru tayang. Chu Erya 67 poin. Selanjutnya giliran Chu Erya. Beban berat di hati Erya juga langsung hilang. Erya, cara kamu menyelesaikan soal sudah benar. Tapi ada masalah cukup besar saat melakukan perhitungan. Bahkan menghafal tabel perkalian 9x9 yang paling sederhana saja salah. Mulai sekarang setelah selesai menjawab soal jangan lupa untuk memeriksa. Hitunglah beberapa kali di kertas coretan. Chu Jiuquan menekankan. Aku pasti tidak akan salah hitung lagi lain kali. Chu Erya melihat bagian di mana dirinya salah menghitung. Dia baru saja menepuk kepala dengan kesal. Untunglah pemikiran untuk menyelesaikan soal sudah benar. Masih bisa dapat beberapa poin. Kalau tidak, dia pasti tidak lulus. Chu Sanjing 82 poin. Chu Jiuquan melanjutkan pengumuman. Setelah mendengar nilainya sendiri, sudut bibir Chu Sanjing juga tak bisa menahan senyuman yang memikat. Sanjing, terjemahan Inggris ke Mandarin dasarmu tidak ada masalah. Tapi sebaliknya, terjemahan Mandarin ke Inggris masih banyak kesalahan. Terutama setelah ejaan kata. Perlu lebih giat menghafal di bagian ini. Komentar Chu Jiuquan. Terima kasih kakak. Chu Sanjing patuh menepuk kepalanya. Pipi kecilnya memerah. Terlihat sangat manis dan memikat. Chu Siji 61 poin. Chu Jiuquan segera memandang ke arah Chu Siji. Mengumumkan nilainya. Aku lulus. Mendengar itu dimulai dengan 6 huruf. Chu Siji langsung melompat dari sofa. Meskipun baru saja melewati garis kelulusan. Tapi lulus tetap lulus. Siji, kamu ingat semua poin pengetahuan dengan cukup baik. Tapi jangan hanya tahu begitu saja tanpa mengerti alasannya. Tidak hanya harus mengingat istilah-istilah ini. Tapi juga makna di baliknya. Makna dan pengaruhnya juga harus diingat. Chu Jiuquan berkata dengan serius. Mendapatkan jawaban lantang dari Chu Siji.
Tapi dari wajahnya tampak pikirannya sudah melayang ke taman bermain. Chu Wuying 76 poin. Akhirnya sampai pada Chu Wuying. Nilainya juga hanya kalah dari Chu San. Sementara Chu Wuying sedang mengisap permen lollipop. Dengan senang hati dia menggigit permen itu. Tidak bisa tidak mengagumi giginya yang sangat kuat. Wuying, kamu juga mengingat poin pengetahuan geografi dengan baik. Namun hanya menghafal poin-poin pengetahuan saja tidak berguna. Geografi adalah mata pelajaran yang sangat mengutamakan kepraktisan. Perlu memanfaatkan poin-poin pengetahuan yang sudah diketahui ini. Menggabungkan dengan analisis spesifik atas masalah tertentu. Jadi harus benar-benar memahami secara menyeluruh. Chu Jiuchuan akhirnya berkata. Chu Wuying sambil terus mengunyah permen lollipop. Dengan tampak berpikir, mengangguk pelan hati-hati. Pokoknya selamat untuk kalian berlima. Ujian kecil kali ini kalian semua lulus. Akhir pekan ini akan kubiarkan kalian pergi bersenang-senang. Setelah mengumumkan nilai ujian kecil kelima saudari Chu, Chu Jiuchuan sendiri juga menarik napas lega. Melihat nilai ujian kecil itu, mereka sudah banyak kemajuan dalam belajar mata pelajaran yang paling lemah bagi mereka. Masa depan menjanjikan, namun masih tidak bisa dihindari adanya banyak masalah. Perlu secara perlahan membantu mereka memperbaikinya ke depannya. Tapi akhir pekan ini biarkan mereka bersenang-senang sebebasnya dulu. Kakak kelima saudari Chu, kamu ada waktu sore ini? Temani aku nonton film yuk. Ini loh premiernya. Chu Yiyi tiba-tiba mendekat, dan menyerahkan satu tiket film yang sudah dibelinya kepada Chu Jiuchuan. Karena 4 adik perempuan lainnya tidak tertarik menonton film. Jadinya dia hanya membeli 2 tiket film. Ingin menonton film bersama kakak. Ada apa sih yang menarik, Kak? Baju yang kamu pakai itu sudah bertahun-tahun lamanya. Ayo ikut aku beli baju baru. Chu Erya menyela sambil menyilangkan tangan. Chu Jiuchuan memakai baju itu. Chu Erya ingat betul bahwa itu dibelikan untuknya 2 tahun yang lalu. Dia memiliki sikap terhadap baju seperti, selama bisa dipakai itu sudah cukup. Hampir selalu memakai baju yang sudah usang. Baru akan mempertimbangkan membeli baju baru ketika yang lama sudah rusak. Sementara Chu Erya berbeda. Hampir setiap bulan membeli baju baru. Pakaian terlalu banyak sampai lemari tidak muat lagi. Hari ini dia benar-benar tidak tahan melihatnya. Baru ingin mengajak kakak pergi membeli pakaian baru. Tentu juga karena pakaian barunya sendiri terlalu banyak. Membuatnya menjadi alat bantu. Membantu membawakan tas. Erya hanya ingin kakak membantunya membawa tas saja. Kakak, kamu temani aku pergi melihat pameran lukisan ya? Chu Sanjing langsung melihat niat Chu Erya. Kemudian dengan sedikit rasa malu, mengundang Chu Jiuchuan. Sebagai gadis rumahan sejati dia sebenarnya jarang keluar rumah. Bahkan jika harus keluar rumah, hampir tidak berani sendiri-sendiri. Berada di lingkungan yang benar-benar asing. Dia tidak bisa tidak merasa takut dan gentar. Hehe, Sanjing takut keluar rumah jadi tinggal di dalam rumah ya. Kakak, kamu tetap ikut aku pergi ke taman bermain ya? Aku sangat ingin naik roller coaster. Juga ayunan besar super. Wahana jatuh bebas. Sopir Chu tersenyum sambil berkata, pokoknya di taman hiburan dia suka main semua wahana yang menegangkan. Tidak gila tidak hidup. Sementara 4 saudari lainnya tidak berani menemani dia bermain. Jadi dia hanya bisa minta kakaknya menemani. Kakak Siji juga tidak berani main wahana yang menegangkan itu. Kamu lupa waktu SD pergi liburan ke Happy Valley. Dia cuma main 1 cangkir berputar saja sudah langsung muntah. Chu Wuyin tepat waktu menambahkan komentar. Jadi kakak, kita pergi nonton konser lebih baik. Tidak perlu repot-repot seperti itu. Bisa juga merasakan suasana musik klasik yang elegan. Untuk sesaat, 5 saudari Chu terjebak dalam perdebatan sengit. Setiap orang ingin pergi ke tempat yang berbeda. Dan melakukan hal-hal yang sangat berbeda. Tapi mereka semua ingin mengajak Jiuchuan pergi bersama Chu Jiuchuan. Kalau begitu kalian bagi aku jadi 5 bagian saja. Masing-masing ambil bagian tubuhku. Selain itu hari ini dia tidak ingin pergi kemana-mana. Hanya ingin sendiri di rumah belajar dengan baik. Bagaimanapun juga minggu ini dia sibuk mengurus belajar kelima adik perempuannya. Kemajuan belajarnya sendiri jadi agak tertinggal. Sebagai siswa berprestasi, hal seperti ini bagaimana bisa diizinkan? Akhir pekan tentu saja digunakan untuk terus berusaha belajar. Deras. Saat kelima saudari Chu sedang bersitegang tanpa henti. Tiba-tiba terdengar suara hujan deras dari luar. Suara hujan deras. Kelima saudari Chu turun hujan. Hujan sebesar ini. Rencana perjalanan mereka bukankah jadi batal sedikit?
Hujan ini datang tepat waktu sekali. Chu Jiuchuan dengan tulus berterima kasih pada cuaca yang baik, yang membuatnya sementara terhindar dari nasib diserang 5 adik perempuannya. Deras. Hujan semakin deras. Bahkan diselingi gemuruh dan kilatan petir. Kelihatan sekali tidak mungkin reda dalam waktu dekat. Chu Jiuchuan juga melihat ramalan cuaca Jiang Cheng. Katanya hujan ini setidaknya akan berlangsung hingga malam. Selesai. Ekspresi kelima saudari Chu penuh dengan keputusasaan. Mereka dengan susah payah melewati penderitaan belajar dari Senin sampai Jumat. Berusaha keras melewati kuis kecil dari kakak mereka. Baru bersiap untuk bersantai hari ini. Tapi sekarang tidak bisa keluar rumah. Apakah ada sesuatu yang lebih sial dari ini di dunia ini? Cuaca tidak bersahabat. Ini juga tidak bisa dihindari. Kalau begitu kalian tetap di rumah dan lanjut belajar mata pelajaran umum saja. Aku juga akan menemani kalian. Chu Jiuchuan malah tersenyum tidak tulus. Kelima saudari Chu hampir serempak berkata, belajar apa coba? Pendapat kalian soal kemana mau pergi berbeda jauh. Tapi soal belajar mata pelajaran umum ternyata sangat setuju. Memang layak jadi saudari kembar 5 ya. Karena Chu Yiyi tidak bisa keluar untuk menonton film baru. Maka hanya bisa menonton film lama di rumah saja. Chu ya iya. Kalau begitu aku juga memilih belanja baju baru secara online saja. Chusanji Museum Seni Jiangcheng sepertinya juga ada pameran lukisan online V2. Begitu juga bisa menghemat tidak perlu keluar rumah. Chusiji kalau tidak bisa pergi ke taman hiburan. Ya cuma bisa main game di rumah saja. Chu Wuyin. Untungnya konser musik masih ada siaran langsung yang bisa ditonton. Karena tidak bisa keluar rumah. 5 saudari Chu cuma bisa memilih cara lain. Mencari cara lain untuk mencapai tujuan. Chu Jiuchuan sudah malas mengurusi mereka lagi. Langsung kembali ke kamarnya sendiri. Mengeluarkan buku pelajaran dan tugasnya. Weekend yang langka tapi kesempatan bagus untuk menyalip di tikungan. Dia tidak puas hanya jadi juara pertama sekolah. Ingin mengejar jadi juara pertama kota bahkan provinsi. Hari ini tidak perlu urusi urusan 5 adik perempuan. Akhirnya bisa belajar dengan puas. Namun saat mengerjakan tugas bahasa China naskah puisi kuno ini belum dihafal. Bagaimana cara agar dia bisa mengingatnya dengan lebih baik? Saat mengerjakan tugas matematika, rumus matematika ini harus diserahkan ke area lain kali. Metode apa yang harus dipakai agar dia lebih mudah memahami? Saat mengerjakan tugas bahasa Inggris, kata bahasa Inggris ini sangat menarik. Jika Mitsui membuatnya menjadi komik, pasti akan sangat menarik. Saat mengerjakan tugas ilmu sosial, bagaimana cara menjelaskan poin pengetahuan ini? Agar si Ji bisa memahami poin ini, bisa dibuat lagu pengiring agar Wu Yin menghafalnya. Hingga akhirnya, Chu Jiuchuan jadi agak bingung. Kenapa saat mengerjakan tugas sendiri, di pikirannya tetap memikirkan soal 5 adik perempuan. Ini benar-benar terpesona oleh 5 hantu perempuan. Di luar jendela hujan turun deras seperti air terjun. Hujan deras menghantam jendela dengan rapat, mengeluarkan suara nyaring yang jelas. Tidak boleh, tidak boleh. Aku harus fokus sepenuhnya pada belajarku. Tidak boleh diganggu oleh orang lain yang tidak penting. Chu Jiuchuan segera menggelengkan kepala, membuang semua pikiran yang tidak berkaitan dengan belajar dari dalam pikirannya. Kakakku sudah susah payah masuk ke dalam keadaan belajar yang penuh konsentrasi. Chu Jiuchuan sedang bersiap untuk mulai menulis. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu dari luar. Chu Jiuchuan, kalian sengaja mencari masalah. Bukan begitu. Chu Jiuchuan dengan tak berdaya bangun dan membuka pintu. Di luar berdiri Chu Yiyi. Yiyi kenapa? Chu Jiuchuan bertanya. Proyektor di rumah kita sudah lama tidak dipakai. Sekarang kasetnya macet. Kamu mau membantu aku lihatkan? Chu Yiyi meraih dan menahan lengan Chu Jiuchuan. Tali bahu yang longgar tak sengaja terjatuh setengah bagian. Memperlihatkan bagian tulang selangka. Sepotong kecil kulit seperti minyak murni. Sudah tahu. Chu Jiuchuan mengangguk. Tatapannya lurus ke depan. Hanya terpikir untuk segera memperbaiki proyektor. Lalu kembali ke kamar untuk belajar. Datang ke kamar Chu Yi. Saat masuk, Chu Jiuchuan hampir tersandung piringan Blu-ray yang berserakan di lantai. Kakak, maaf ya. Aku lupa membereskan. Chu Yi segera berkata minta maaf. Sudahlah. Aku sudah terbiasa. Chu Jiuchuan tak berdaya untuk mengeluh. Berlutut di depan proyektor. Mulai mengutak-atik laci piringan yang macet. Tentang piringan Blu-ray ini, Chu Jiuchuan juga sedikit ingat.
Semua dikumpulkan oleh Chu Yiyi sejak kecil kemana-mana. Semuanya harganya tidak murah. Uang saku dia juga sebagian besar digunakan untuk ini. Sekilas terlihat yang jumlahnya paling banyak adalah film cinta. Ini juga favorit Chu Yiyi. Seperti Roman Holiday, Flipped, Gone with the Wind, La La Land, Romeo dan Juliet sudah diperbaiki. Hanya pegas di laci disk yang bermasalah. Sekarang kamu bisa melanjutkan menonton film. Tidak berapa lama kemudian, Chu Jiuquan sudah memperbaiki proyektor. Seluruh mesin tua berdengung dan berputar kembali, menayangkan gambar film cinta yang indah ke dinding. Chu Yiyi sedang menonton Titanic yang klasik. Tepat saat sampai adegan paling klasik, intro suling lagu My Heart Will Go On mulai terdengar. Senja di Samudra Atlantik menyebar seperti sutra berwarna emas mengalir. Haluan kapal membelah gelombang pecah. Jack dengan lembut menggenggam ujung jari Rose, mendorongnya ke tepi pagar kapal. Jari telunjuk mereka saling mengait erat. Lengan terbentang seperti burung laut yang terbang. Kamera melintas melewati siluet mereka yang membeku. Perlahan berlayar menuju horizon berwarna mawar. Chu Yi terkejut melihat pemandangan ini. Tidak peduli berapa kali ia menonton, ia tetap akan sangat terkesan oleh adegan klasik ini. Sepasang mata persik yang mempesona, juga penuh dengan air mata berkilauan. Chu Jiuquan berencana pergi diam-diam. Tiba-tiba Chu Yiyi meraih pergelangan tangannya. Di mata persiknya masih tampak kilauan air mata. Kakak, ayo kita coba gerakan ini bagaimana? Sebelum Chu Jiuquan menyetujui, dia menarik kakaknya yang terhuyung ke depan jendela bayangan. Hujan deras-deras di luar jendela Chu Jiuquan. Punggung Chu Jiuquan tiba-tiba disentuh oleh tubuh hangat dan lembut. Tunggu dulu. Apakah posisi ini terbalik? Seharusnya tidak. Saya Jack. Apakah kamu Rose? Chu Yiyi tenggelam dalam perannya sebagai Jack. Mengangkat kedua tangan Chu Jiuquan. Dengan perlahan mengangkat menjadi bentuk lurus. Kemudian memeluk pinggangnya erat. Apakah kamu percaya padaku? Saya percaya padamu. Lengan Chu Jiuquan kaku seperti papan kayu. Sekilas pandang tidak sengaja melihat di kaca jendela. Pipi merah merona Chu Yiyi, ayo. Terbang, terbanglah. Chu Yiyi sambil bernyanyi pelan lagu tema film. Sambil menggenggam tangan Chu Jiuquan jari demi jari. Saat itu, Chu Jiuquan samar-samar mendengar detak jantung berdentum di belakang telinganya. Rose berikutnya akan segera berciuman, lo. Morty Chu Yiyi dengan bibir seksi dan penuh lembut mendekat ke telinga Chu Jiuquan. Kata-kata yang lembut dan manis. Napas seperti aroma anggrek. Menggoda tanpa batas. Chu Jiuquan sampai terpana. Kakak, kamu benar-benar terlalu masuk ke dalam peran. Aduh kakak, wajahmu memerah. Aku hanya menggoda kamu saja. Melihat wajah Chu Jiuquan sedikit merona, Chu Yiyi langsung tertawa. Kalau begitu aku duluan kembali. Kamu sendiri nikmati saja. Chu Jiuquan buru-buru melarikan diri dari pelukan Chu Yi. Berbalik dan meninggalkan kamarnya. Sungguh sama sekali tidak memahami romantisme. Chu Yiyi menatap Chu Jiuquan pergi. Kemudian duduk kembali ke sofa. Tanpa sadar menepuk pipinya. Perasaan yang menyentuh itu terasa sangat panas. Melihat ke cermin. Dibandingkan dengan wajah kakak yang sedikit memerah. Wajahnya benar-benar memerah seluruhnya. Seperti mabuk alkohol. Dan dia bahkan bisa jelas mendengar detak jantungnya yang cepat. Seolah-olah akan melompat keluar dari dadanya pada detik berikutnya. Setelah menyelesaikan masalah Chu Yiyi, Chu Jiuquan baru kembali ke kamarnya. Menata kembali kondisi. Bersiap untuk terus belajar. Kakak cepat lihat baju ini. Kamu suka tidak? Belum tunggu. Chu Jiuquan sudah tenang. Menulis satu kata. Chu Erya langsung mendorong pintu masuk. Melaju dengan cepat masuk ke kamarnya. Menunjukkan layar ponsel tepat di depan matanya. 4. Kalian benar-benar tidak memberi aku waktu untuk bernapas sedikit pun ya. Selain itu, kakak kedua ini sebelumnya juga berkata bahwa dia masuk ke kamarnya tanpa mengetuk pintu. Sekarang dia juga sama saja. Masuk ke kamarnya sendiri tanpa mengetuk pintu. Chu Jiuquan juga tak bisa berkata apa-apa. Namun dia segera memperhatikan bahwa gambar yang tertera di layar adalah sebuah kemeja bermotif primitif bergaya kuno. Di atasnya ada lukisan kamelia yang berasal dari koleksi rahasia Museum Kota Sihir. Harganya mencapai 3.000 unit. Suka itu memang suka. Tapi harganya terlalu mahal. Tidak perlu membelikanku pakaian yang segitu mahalnya. Chu Jiuquan bisa melihat bahwa Chu Erya memilihnya dengan sangat teliti untuknya. Baru kemudian merasa tenang. Dia mulai berbicara.
Selama pakaian tersebut bisa dipakai, itu sudah cukup. Murah atau mahal dalam pandangannya tidak terlalu berbeda. Sedikit mahal tidak masalah. Yang penting suka. Kalau begitu pilih yang ini saja. Tapi kakak, ukuran bajumu berapa? Pakaian ini bisa dibuat sesuai ukuran tubuh. Chu Eria adalah sosok yang tidak bisa diragukan. Langsung mengambil keputusan. Bagaimanapun dia tidak pernah memperlakukan dirinya dengan tidak adil. Uang jajan hampir semuanya digunakan untuk membeli pakaian. Pakaian yang dibeli biasanya dimulai dari ukuran dengan 4 digit. Chu Jiuquan terdiam sejenak. Dia benar-benar tidak tahu ukuran spesifiknya sendiri. 2 tahun yang lalu saat membeli pakaian sepertinya masih ukuran M. Sekarang tubuhnya sudah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Kemungkinan sudah mencapai ukuran L. Lupakan saja. Aku akan membantu mengukurnya langsung di sini. Chu Eria menunjukkan ekspresi seolah sudah memperkirakan sebelumnya. Mengeluarkan pita ukur dari dalam saku. Berdiri tegak. Pertama ukur lebar bahumu. Chu Eria melemparkan pita ukur yang lentur. Menghasilkan suara yang jernih. Matanya memantulkan bayangan Chu Jiuquan. Dengan pasrah berdiri. Bentuk tegak punggungnya. Hujan deras di luar jendela mengalir berliku di kaca seperti sungai kecil. Membuat kemerahan samar di ujung telinga gadis itu menjadi lebih mencolok. Tinggi Chu Eria tepat cukup untuk meraih bahu Chu Jiuquan. Dia menempelkan pita pengukur dingin di belakang lehernya. Ditarik dari titik bahu kiri ke titik bahu kanan. Mengukur lebar bahunya. Lebar bahu 498 cm. Ingat baik-baik. Setelah mengukur lebar bahu, Chu Eria melanjutkan mengukur lingkar dada Chu Jiuquan. Pita pengukur dipasang erat mengelilingi dadanya. Perlukah ditarik serat ini sih? Chu Jiuquan merasakan dadanya terasa sesak karena pita itu. Sangat curiga adik kedua ini memanfaatkan kesempatan ini untuk balas dendam. Apakah ini juga demi pengukuran yang lebih akurat? Jari Chu Eria menusuk otot dada Chu Jiuquan lewat kemeja. Baru sadar Moti. Posisi ini seperti memeluk kakaknya dari belakang. Seketika ada rasa hangat menyebar dari leher hingga dahi. Menetes. Meneteskan tetesan keringat yang membasahi. Apakah sudah diukur dengan benar? Chu Jiuquan bertanya dengan heran. Sudah. Lingkar dada 118,8 cm. Ingat baik-baik. Jangan sampai nanti tertukar. Chu Eria tiba-tiba sadar. Lalu mengalihkan perhatiannya ke angka pada pita ukur. Selanjutnya, Chu Eria mengukur panjang baju, lingkar bawah, panjang lengan dan nilai lainnya untuk Chu Jiuquan. Barulah berhenti. Chu Jiuquan menuliskan semua ukuran yang telah diukur pada sebuah sticky note, dan menyerahkannya kepada Chu Eria. Kakak, kau pasti tidak salah mengingat, kan? Chu Eria melihat angka-angka ukuran itu sejenak. Meski dia yang mengukur sendiri, tapi dia hampir langsung lupa. Kau kira aku bodoh seperti kamu? Pasti tidak salah ingat. Chu Jiuquan berkata. Kamu bilang siapa yang bodoh? Chu Eria langsung marah besar. Dengan keras mencubit lemak di pinggang Chu Jiuquan. Sakit sekali. Serangan mematikan. HMPH, Chu Eria menghela suara ringan. Dengan hati-hati melipat kertas tempel itu. Memasukkannya ke dalam saku. Baru kemudian berbalik pergi. Meninggalkan Chu Jiuquan yang masih kesakitan dan hanya bisa menarik napas dingin. Sekarang seharusnya bisa tenang, kan? Setelah Chu Eria pergi, Chu Jiuquan menghela napas panjang yang berat. Kembali ke meja belajar. Bersiap melanjutkan belajar. Tapi kenyataannya terbukti. Kalau ada 1, pasti ada 2. Kalau ada 2, pasti ada 3. Tidak lama kemudian, dalam irama tetesan hujan yang mengetuk kaca, tiba-tiba terdengar beberapa ketukan ringan di luar pintu. Ketika Chu Jiuquan membuka pintu, tepat bertemu dengan wajah putih bersih kecil, serta sebuah kepangan kecil yang rapi. Kakak, saya tidak tahu bagaimana cara menggunakan kacamata VR ini. Chu Sanjing mengatupkan bibirnya. Wajahnya menunjukkan sedikit rasa malu. Masih memegang kacamata VR yang sebelumnya dibelinya tapi belum pernah dipakai. Sebenarnya dia masih buta teknologi. Dia tidak paham tentang produk elektronik digital yang aneh dan unik ini. Meskipun ada petunjuknya, dia tetap kebingungan membacanya. Chu Jiuquan tersenyum pahit sambil menghela napas. Mengikuti Chu Sanjing pergi ke kamarnya. Mengajarinya dengan tangan bagaimana menggunakan kacamata VR ini. Harus membuka gagang kacamatanya seperti ini. Betul, seperti memakai kacamata selam yang mengunci di belakang kepala. Kedua tangan memegang pegangan.
Ujung jari Chu Jiuchuan menyentuh bingkai logam kacamata V2. Dengan lembut menggeser kepang rambut yang berantakan dari Chu Sanjing ke belakang bahu. Kemudian dengan hati-hati membantunya mengenakannya di kepala. Aduh, baru saja mengenakan kacamata VR. Chu Sanjing tak bisa menahan diri mengeluarkan seruan kegembiraan. Pemandangan yang muncul di hadapannya tiba-tiba berubah drastis. Banyak garis dinamis yang halus terbentang dan mengisi. Akhirnya membentuk langit berbintang yang sangat dikenalnya. Pameran di Museum Seni Jiangcheng kali ini adalah kumpulan karya utama Van Gogh, juga pelukis favoritnya. Sebelumnya, dia hanya pernah melihat gambar langit berbintang di internet. Sekarang dia seolah langsung masuk ke dalam pemandangan langit berbintang itu. Semuanya tampak di depan mata. Terasa sangat nyata. Langit malam biru tua. Bulan oranye kekuningan. Pohon cemara coklat gelap. Gunung jauh berwarna ungu dingin. Desa berwarna hijau listrik. Kakak, aku benar-benar melihat Chu Sanjing secara naluriah memegang tangan Chu Jiuchuan. Dengan sangat bersemangat berkata, aku juga melihatnya di dunia nyata. Chu Jiuchuan juga melalui layar melihat Chu Sanjing di bawah bintang Van Gogh. Melihat ekspresinya penuh kebahagiaan. Pandangan matanya melamun menatap langit bunga yang indah. Selanjutnya Chu Jiuchuan melihatnya memegang bunga matahari di tengah bunga matahari. Menghirup harum bunga. Melihatnya berlari kecil di ladang gandum. Kepang di belakang kepalanya dan gandum berayun tertiup angin. Melihatnya duduk di kafe terbuka saat malam dan minum kopi. Melihatnya begitu terpaku di dalam dunia lukisan Van Gogh. Chu Jiuchuan pun tersenyum puas. Hingga akhirnya setelah melihat semua karya pameran lukisan Van Gogh, Chu Sanjing dengan enggan melepas kacamata VR. Kembali ke dunia nyata. Kakak, terima kasih. Baru saja mengucapkan terima kasih kepada Chu Jiuchuan yang selalu menemani di sampingnya. Chu Sanjing kemudian menyadari bahwa dirinya sejak awal terus menggenggam erat tangan kakaknya. Barulah wajahnya memerah malu dan melepaskannya. Namun di sana sudah tertinggal bekas jari berwarna merah muda. Chu Sanjing baru sadar. Tidak heran tadi dia sendiri berada di dunia lukisan Van Gogh. Dan tidak merasa kesepian atau takut sama sekali. Ternyata kakaknya selalu menemani di sisinya. Setelah meninggalkan kamar Chu Sanjing, Chu Jiuchuan kebetulan melewati kamar Chu Siji. Tepat saat itu, Chu Siji membuka pintu. Dengan langkah cepat keluar. Kembali bertabrakan dengan Chu Jiuchuan dengan penuh pelukan. Kakak, kenapa kamu ada di sini? Chu Siji juga terkejut. Melihat Chu Jiuchuan yang tertekan di bawahnya, bertanya dengan heran. Aku hanya lewat saja. Cepat bangun dong. Kamu mau menindih dan membunuh aku kah? Chu Jiuchuan juga menyerah. Dia jelas hanya lewat saja. Kenapa bisa sial begini? Si adik perempuan keempat ini sepanjang hari benar-benar penuh semangat. Seolah-olah tidak akan habis digunakan. Maaf ya, kakak. Tapi aku kebetulan memang mau cari kamu. Chu sopir baru saja buru-buru bangkit. Dan membantu Chu Jiuchuan yang terasa sakit pinggang dan punggungnya. Mau cari aku apa? Chu Jiuchuan tahu pasti ada si 3 dan 4. Tentu saja buat main game dengan kamu. Aku main sendiri tidak seru. Chu Siji sambil bicara langsung menarik Chu Jiuchuan masuk ke kamar sendiri. Selain olahraga, dia paling suka main game. Sejak kecil sampai besar tidak tahu sudah membeli berapa versi digital dan fisik game. Sebagian besar uang jajan dihabiskan di sini. Dan dia paling suka main game yang menggunakan sensor gerak. Sambil bermain game juga bisa sambil berolahraga. Bagi dia itu sama dengan kebahagiaan yang berlipat ganda. Cepat sekali Chu Siji mengeluarkan 2 set paket switch sensor gerak yang harganya tidak murah serta VR all-in-one. Tidak perlu melihat buku panduan apapun. Langsung saja mengoperasikan dengan lancar. Dibandingkan dengan Chu Sanjing yang tolol digital itu, Chu Siji bisa dibilang seorang jenius digital. Banyak perangkat digital berteknologi tinggi dimainkan jauh lebih mahir daripada Chu Jiuchuan. Kakak, hari ini kita main game ini saja. Namanya Taman Teriakan. Free of the Fight. Isi permainan di dalamnya mensimulasikan wahana jatuh bebas, ayunan besar, roller coaster dan sekitar belasan jenis wahana lain. Pasti cukup seru. Tidak kalah sedikit pun dengan pengalaman bermain di taman hiburan. Chu Siji berkata dengan wajah penuh semangat. Hai Siji, kamu main sendiri saja. Begitu dengar ada wahana jatuh bebas, ayunan besar, roller coaster, Chu Jiuchuan tiba-tiba merasa kedua kakinya melemah. Memang seperti yang dikatakan Chu Huying. Saat dia masih di sekolah dasar, hanya dengan bermain cangkir putar dengan tingkat kesulitan terendah saja,
Dia tidak bisa menahan mual sampai muntah. Sejak itu, saat pergi ke taman hiburan, selain komedi putar, dia tidak berani mencoba wahana lain. Kalau benar harus main seperti rumah hantu terjun bebas, ayunan besar dan roller coaster, itu sama saja dengan bunuh diri. Ini cuma game simulasi biasa saja kok. Pasti tidak akan terjadi apa-apa. Kalau paling buruk kita main mode pemula yang paling mudah saja kan. QCG dengan sukarela membantu Chu Jiuquan mengenakan set simulasi dan perangkat VR all-in-one. Sambil menepuk dada dengan percaya diri berkata, Chu Jiuquan menghela napas. Ya terpaksa harus menemani adik perempuan ini dengan mempertaruhkan nyawa. Segera permainan dimulai. Perasaan tanpa bobot, disertai hembusan angin kencang yang menyapu wajah. Di telinga terdengar suara desing gesekan rel logam. Chu Jiuquan hanya dalam sekejap menyadari dirinya duduk di sebuah roller coaster yang berkarat, sedang perlahan mendaki sepanjang rel yang hampir vertikal 180 derajat. Kakak, pegang erat. Dan duduk di sebelah Chu Jiuquan, Chu Siji membuka tangan lebar-lebar sambil berteriak penuh semangat. Rambut sebahu berkibar tertiup angin. Segera ketika roller coaster mencapai puncak rel, begitu mendebarkan. Dengan cepat ia menutup mata. Bahkan tidak berani melirik sedikit pun. Detik berikutnya, roller coaster meluncur turun dengan kecepatan jatuh bebas. Sensasi tubuh begitu nyata. Chu Jiuquan jelas merasakan berat badannya hilang secara tiba-tiba saat turun. Jantung kecil ini sampai terasa di tenggorokan. Ini jelas pembunuhan. Chu Siji ini jelas berniat membunuhku. Sementara itu, tawa jernih Chu Siji seperti lonceng terdengar sangat jelas di antara suara angin yang berdesir. Setelah wahana roller coaster akhirnya selesai, Chu Jiuquan sudah berkeringat dingin. Merasa jiwanya masih di langit, belum kembali ke tubuhnya. Selanjutnya adalah permainan jatuh dari ketinggian 400 meter. Belum sempat Chu Jiuquan sadar, Chu Siji dengan cepat berpindah ke permainan berikutnya. Setelah jatuh bebas, ada ayunan besar, kapal bajak laut, kursi terbang goyang kepala. Sampai akhirnya, Chu Siji bermain dengan sangat menikmati. Sedangkan perut Chu Jiuquan tak tahan bergolak hebat. Setelah melepas set sensor tubuh, langsung pingsan di lantai. Bro, kamu baik-baik saja? Chu Siji segera melepas set sensor tubuh juga, dan mendekati Chu Jiuquan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Lain kali kita main game lain bersama ya. Hari ini belum cukup seru nih. Chu Siji dengan sukarela membereskan Chu Jiuquan. Jejak muntahan yang berserakan di lantai. Tapi dia sama sekali tidak merasa jijik. Wajahnya penuh dengan kegembiraan. Kalau masih mau main lagi, ya sudah tidak akan ada lagi. Chu Jiuquan menatap Chu Siji yang ceroboh itu dengan mata menyipit. Dia tidak akan pernah mau main game lagi dengannya. Ini benar-benar melelahkan. Setelah meninggalkan kamar Chu Siji, sekarang Chu Jiuquan hanya ingin kembali ke kamarnya sendiri. Berbaring di tempat tidur dan istirahat. Bro, kamu kenapa? Jangan-jangan kamu baru saja main game sensor tubuh sama Siji ya? Baru lewat depan kamar Chu Wuying yang memesona. Tiba-tiba dia membuka pintu. Tangan membawa ember berisi popcorn yang berisi penuh di mulutnya. Dia menatap kakaknya dengan ekspresi sangat lemah. Dan keluar dari kamar sopir Chu di sebelah. Dia langsung menebak asal-usul kejadian ini. Chu Jiuquan sudah tidak punya tenaga untuk menjawab. Aku sudah tahu kamu pasti tidak kuat. Di kamarku ada minuman elektrolit. Ayo minum sedikit. Chu Wuying maju dan menarik Chu Jiuquan masuk ke kamarnya sendiri. Tidak mungkin. Muncul lagi, Chu Jiuquan tak bisa menahan wajah penuh putus asa. Apakah kalian 5 saudari tidak bisa membiarkan aku saja? Untungnya Chu Wuying tidak sekejam Chu Siji yang sangat kejam. Setelah membuat Chu Jiuquan duduk di kursi, dia mengambil sebotol minuman elektrolit untuk diminumnya. Setelah minum minuman tersebut, Chu Jiuquan merasa tubuhnya sedikit lebih nyaman. Ah, tidak disangka adik bungsu yang paling mengerti situasi. Tahu bagaimana merawat kakak. Botol minuman ini untukmu. Ingat lain kali tukarkan 1 botol lagi kepadaku. Chu Wuying juga tidak lupa menambahkan 1 kalimat. Chu Jiuquan seharusnya tidak berbicara terlalu cepat. Aku sebaiknya kembali ke kamarku sendiri. Chu Jiuquan sedang bersiap untuk pergi. Tapi ditarik oleh Chu Wuying. Kakak, kamu tidak perlu mengembalikan minumanku juga tidak apa-apa. Kalau begitu, temani aku menikmati konser musik saja. Dengar lagu ini adalah opera Julius Caesar. Bagian pilihannya tenggelam dalam badai. Di kamar Chu Wuying yang penuh dengan kantong camilan.
Dia duduk bersila di karpet depan layar proyeksi. Konser langsung dari Orkestra Opera Istana Versailles diproyeksikan di seluruh dinding. Instrumen emas orkestra berkilauan di bawah cahaya panggung. Chu Jiuquan menahan kantuk, mengangguk sedikit, melihat dia tenggelam dalam melodi lagu. Tapi dia merasa lagu ini seperti lagu pengantar tidur. Matanya menutup dan sulit dibuka lagi. Kakak Chu Wuying berbalik hendak menjelaskan makna lagu itu. Tetapi melihat Chu Jiuquan sudah tertidur dengan kepala miring, melewati, bahkan mulai mendengkur. Sungguh, sama sekali tidak mengerti cara menghargai seni. Chu Wuying menggumam satu kata. Masih mengambil selimutnya dari tempat tidur untuk menutupi Chu Jiuquan. Juga melipat sudutnya dengan rapi. Sekaligus menurunkan volume konser musik beberapa tingkat. Dengan begitu, sambil mendengarkan musik orkestra yang megah dan agung. Sambil mendengarkan suara dengkuran kakaknya sebagai iringan. Terus makan popcorn yang ada di pelukannya dengan lahap. Aku ini berada di kamarku sendiri. Ketika Chu Jiuquan sadar, dia malah mendapati dirinya sudah berbaring di tempat tidurnya sendiri. Dan tertutup oleh selimutnya sendiri. Dia ingat dengan jelas bahwa dia tadi tidur di kamar Chu Wuying. Kenapa bisa sampai dipindahkan ke kamarnya sendiri? Mungkinkah itu yang dilakukan Wuying? Dengan tubuh kecilnya itu, mengangkat satu kakinya saja sudah susah. Kemungkinan besar tidak mungkin dia melakukannya sendiri. Besar kemungkinan ada kaki tangan lain. Chu Jiuquan mengusap-usap pelipisnya yang pegal dan kaku. Ketika bangun dari tempat tidur, namun menemukan sebuah catatan kecil di sisi bantal. Kakak, kami berlima mengangkat bersama-sama. Baru bisa memindahkanmu ke tempat tidur di kamarmu. Kamu masih bilang aku gemuk. Kamu sendiri yang gemuk. PS kamu tidak menemani aku menikmati konser bersama. Jadi botol minuman elektrolit itu harus kamu kembalikan untukku. Tanda tangan resmi. Chu Wuying. Chu Jiuquan terdiam sejenak. Seolah-olah bisa melihat 5 adik perempuannya bersama-sama mengangkatnya ke kamar. Satu orang mengangkat tangan kiri. Satu orang mengangkat tangan kanan. Satu orang mengangkat kaki kiri. Satu orang mengangkat kaki kanan. Satu orang terakhir mengangkat kepalanya. Gerakan ini pasti sangat familiar bagi Sang Yang. Bukankah ini seperti hukuman memenggal menjadi 5 bagian? Ketika memikirkan dirinya tertidur, ternyata dikelilingi oleh 5 adik perempuan yang melakukan gerakan memisahkan tubuh menjadi 5 bagian. Chu Jiuquan merasa entah kenapa merinding. Terima kasih kepada adik-adik yang tidak membunuhnya. Namun sudut bibir Chu Jiuquan tetap menampakkan senyum lega. Melirik lagi ke langit di luar jendela. Tanpa sadar sudah malam. Waktu bahkan sudah menunjukkan pukul 9 malam. Sepanjang hari ini dia tidak melakukan apa-apa. Padahal seharusnya belajar dengan baik tapi buku yang dibaca tidak sampai beberapa baris. Pekerjaan rumah juga hampir tidak ditulis kata-katanya. Awalnya beraksi laga bersama Chu Yi. Lalu diukur ukuran badan oleh Chu Erya. Kemudian mengajarkan Chu Sanjing menggunakan kacamata V2. Selanjutnya bermain game dengan sensor gerak bersama Chu Siji. Terakhir menikmati konser musik bersama Chu Wuying. Rasanya semua berputar di sekitar 5 adik perempuan itu saja, sudahlah. Lagi pula situasi serupa bukan kejadian pertama kali. Sekarang sebagai kakak, dia masih bisa memanjakan 5 adik perempuannya. Nanti saat mereka dewasa dan menikah, kesempatan itu tidak akan ada lagi. Memikirkan ini, Chu Jiuquan juga entah kenapa merasa sedikit sedih. Minggu pagi. Hari ini tepat hari Chu Yi pergi mengikuti audisi drama baru. Sejak ibunya meninggal tahun lalu, dia tidak mengambil peran apapun lagi. Kalau dihitung sudah lebih dari setahun. Hingga baru-baru ini ada audisi untuk drama baru ini. Setelah mempertimbangkan dengan matang, dia memutuskan untuk ikut audisi kembali. Ini juga merupakan harapan ibunya sebelum meninggal. Tidak perlu bersedih karena kepergiannya. Jangan lupa terus mengejar mimpi di dalam hati. Dan dirinya juga akan menjadi bintang di langit. Selalu mengawasi dirinya. Dan drama baru ini kebetulan berjudul Musim Panas Bintang. Bertema drama inspirasi remaja sekolah. Menceritakan protagonis wanita yang sejak kecil dipengaruhi oleh ibunya yang seorang astronom. Mencintai astronomi. Namun selama masa SMA protagonis wanita, ibu meninggal karena sakit. Saat sekarat meninggalkan sebuah wasiat. Elemen berat yang dipancarkan saat kematian bintang akan melahirkan planet baru. Seperti aku akan menjadi bintang. Selalu menjaga kamu. Karena wasiat itu, tokoh utama bertekad meneruskan amanat ibunya. Dengan usaha sendiri,
juga menjadi seorang astronom, mewujudkan mimpinya, bahkan memberinya nama planet baru yang baru saja diamatinya, dengan nama ibunya. Saat pertama kali membaca naskah drama baru ini, Chu Yiyi langsung jatuh cinta, merasa drama baru ini dibuat khusus untuknya, sesuai dengan keadaan dirinya sekarang, juga kehilangan ibu, juga berubah menjadi orang utan, juga mengejar mimpi. Saat matahari baru terbit, Chu Yiyi sudah bangun pagi-pagi sekali, mulai merias dan berdandan dengan teliti, memilih satu set pakaian yang menentukan kemenangan. Kak Yiyi, kamu berdandan sangat cantik hari ini. Jangan-jangan mau pergi berkencan. Ketika 4 saudari lainnya melihat riasan dan pakaian Chu Yiyi hari ini, mereka benar-benar terkesima. Wajah dengan riasan tipis, hidung yang mancung membentuk kontur yang tegas, bibir merah muda yang sedikit terangkat, sepasang mata kacang sedikit terpejam, bulu mata yang tebal seperti kipas, rambut pendek coklat keriting lembut terurai di bahu, berayun lembut mengikuti langkah kaki, menyebarkan aroma parfum mawar yang kuat. Atas mengenakan blus chiffon, bawah memakai rok plisket bermotif mora, leher diikat dengan pita kupu-kupu. Sepasang stoking putih tembus pandang membalut kaki jenjang yang ramping seperti cai. Sepasang sepatu loafer kulit bulat, sangat memancarkan aura kemurnian gadis muda yang penuh semangat, juga membawa sedikit sentuhan estetika nafsu murni. Ya, hari ini aku akan pergi kencan dengan kakak. Chu Yiyi mengukir sedikit senyum di sudut bibirnya, memancarkan lekukan yang mempesona. 4 saudari Chu baru saja bilang akan pergi kencan dengan kakak. Haha, cuma bercanda sama kalian. Sebenarnya hari ini aku ada audisi drama baru. Lalu aku minta kakak menemani pergi saja. Chu Yiyi melihat keempat adik perempuannya yang tampak terkejut. Tak tahan untuk tertawa dengan manja. Menjelaskan. Ternyata begitu. Mbak Yi, kamu akhirnya berniat komebak ya? Bagus sekali. Kamu pasti bisa melakukannya. Chu Shiji mengangkat kedua tangannya sambil bersorak. Chu Erya, Chu Sanjing, Chu Wu Ying juga semua bertepuk tangan untuk Chu Yiyi. Sejak ibu meninggal dunia, Chu Yiyi telah mengalami pukulan yang tidak kecil. Menolak banyak kesempatan untuk berakting. Perlahan-lahan menghilang dari pandangan penonton. Tanpa disadari sudah 1 tahun berlalu. Dan sekarang dia akhirnya memutuskan untuk kembali berkarya. Adik-adiknya juga benar-benar merasa senang untuknya. Terima kasih kalian. Chu Yiyi mengangguk. Keputusan untuk kembali berkarya kali ini. Sebenarnya dia juga mengambil keputusan yang sangat besar. Namun bagaimanapun juga sudah lama tidak berakting. Sebenarnya dia masih tidak bisa menghindari merasa sedikit gugup dan gelisah. Selama ini, dunia hiburan seperti medan perang lautan bintang yang tak pernah padam. Di sini tidak ada asap senjata. Tetapi ada arus bawah yang brutal dari hukum pergantian bintang. Setiap bintang yang lahir akan menimbulkan panas seperti letusan supernova. Dan bintang yang sunyi, bahkan yang dulu bersinar seperti adik nasional Chu Yiyi pun perlahan akan tertutup oleh debu antar bintang yang mengaburkan cahayanya. Siklus industri ini lebih cepat daripada sisa cahaya supernova yang memudar. Sorotan modal selalu mengejar wajah muda yang paling segar. Di luar ruang audisi selalu berbaris ribuan pendatang baru yang memimpikannya sesuatu. Semuanya sangat kejam, juga sangat nyata. Namun Chu Yiyi masih belum mudah menyerah. Demi mimpinya sendiri, demi ibu di langit, dan juga demi kakak yang selalu menemaninya, dia akan berjuang sekuat tenaga. Saat itu Chu Jiuchuan juga keluar dari kamar. Pakaian yang dikenakannya sangat sederhana. Kaos putih dengan celana santai hitam. Kak, kamu pakai ini saja untuk menemani penyanyi utama ke audisi. Keduanya tidak bisa menahan diri untuk berkata, kalau bukan itu, aku cuma pemeran figuran. Bukan pemeran utama. Chu Jiuchuan mengangkat bahu. 3 saudari lainnya juga tidak mampu memberikan komentar. Gak apa-apa, begini juga sudah cukup baik. Kakak, ayo kita pergi. Chu Yiyi cukup puas dengan penampilan Chu Jiuchuan. Dia dengan sengaja merangkul lengannya yang kanan. Tanpa sengaja membawa bola dan menabrak orang. Menariknya lalu berjalan bersama menuju pintu keluar rumah. Dirangkul dengan gerakan yang begitu akrab oleh Chu Yiyi. Chu Jiuchuan juga cukup pasrah. Setiap kali keluar bersama dia selalu seperti ini. Kalau di rumah sih tidak apa-apa. Tapi jika di luar dan ketahuan oleh paparazi yang mengenal Chu Yiyi bagaimana? Namun penjelasan dari Chu Yiyi adalah, mereka adalah saudara kandung, jadi akrab sedikit itu wajar. Meski ketahuan foto,
Tidak akan menimbulkan salah paham apapun. Faktanya memang begitu. Setidaknya sampai sekarang, Cui Yi belum pernah menimbulkan skandal apapun. Segera, taksi online yang sudah dipesan datang. Karena audisi kali ini, Cui Yi menyembunyikan dari ayahnya. Jadi dia tidak membiarkan Paman Liu mengantarkan. Chu Jiu Chuan awalnya ingin duduk di kursi penumpang depan. Namun ditarik oleh Cui Yi ke kursi belakang. Duduk bersama. Kenapa terlihat gugup? Chu Jiu Chuan juga dengan tajam merasakan sesuatu yang aneh dari Cui Yi. Kalau bukan Cui Yi, tidak akan mengaku. Kalau begitu, kenapa tanganmu gemetar? Chu Jiu Chuan langsung meraih tangan Cui Yi. Tangan yang sedikit gemetar itu pun perlahan tenang. Bagaimanapun juga aku sudah cukup lama tidak berakting. Dan ku dengar ada beberapa bintang muda yang sangat populer belakangan ini ikut audisi. Aku yang sudah tidak sepopuler mereka ini tidak bisa dibandingkan. Aku juga tidak tahu kemampuan aktingku sudah menurun seberapa banyak. Cui Yi merasakan kehangatan telapak tangan kakaknya. Tersenyum sedikit. Namun senyum itu terlihat agak dipaksakan. Bukankah Senin lalu kamu masih bermain drama sketsa denganku? Bahkan sudah diberikan begitu banyak puisi klasik. Meskipun sudah lebih dari setahun tidak berakting. Tapi kemampuan aktingmu sama sekali tidak menurun. Chu Jiu Chuan sedikit mengeratkan genggaman tangan Cui Yi. Itu hanya pertunjukan improvisasi biasa saja. Dan masih sangat berbeda dengan pertunjukan resmi seperti ini. Selain itu, bagaimana kamu tahu kemampuan aktingku tidak menurun? Tanya balik Cui Yi. Karena aku sudah menonton semua drama yang kamu mainkan sejak kecil. Dan aku sudah menontonnya lebih dari sekali. Jadi apakah kemampuan aktingmu meningkat atau menurun? Aku bisa langsung melihatnya. Jelas kata Chu Jiu Chuan. Sudah menonton semua drama sejak kecil. Dan sudah menontonnya lebih dari sekali. Mendengar itu, Cui Yi terdiam. Sungguh agak meragukan. Aku tidak percaya, aku harus mengujinya. Baiklah. Terserah kamu mengujinya. Dalam sekejap Cui Yi seolah berubah menjadi guru. Sedangkan Chu Jiu Chuan berubah menjadi murid. Drama TV pertama yang aku mainkan namanya apa? Petualangan Ajaib Si Putri Kecil. Sebuah drama jaringan fiksi ilmiah. Saat itu kamu baru berumur 5 tahun dan berperan sebagai putri kecil yang diubah menjadi burung kenari oleh penyihir. Chu Jiu Chuan menjawab tanpa banyak berpikir. Ujung jari Cui Yi mengencang. Sebenarnya judul drama ini, dia sendiri sempat tidak bisa mengingatnya. Tapi tidak disangka kakak ingat dengan jelas. Namun musim panas tahun itu tiba-tiba kembali hidup dalam ingatannya. Di lokasi syuting suhu 40 derajat. Sementara dia mengenakan 3 lapis kostum. Begitu panas sampai hampir kena heat stroke. Kakak membeli semangkuk teh asam manis yang dingin. Memberikannya satu suap demi satu suap. Rasanya manis dan asam. Hingga kini seolah masih terbayang di ujung lidah. Kalau karya yang aku dapatkan penghargaan pendatang baru terbaik yang pertama itu bagaimana? Cui Yi bibir merahnya ditekan pelan. Melanjutkan bertanya. Bulu ketujuh burung migran. Waktu itu kamu berusia 7 tahun memainkan seorang gadis yang menderita leukemia. Di samping jendela ruang perawatan kamu melipat ribuan bangau kertas. Adegan menangis terakhir bahkan dianggap klasik. Tidak tahu sudah menyentuh berapa banyak orang. Malam itu kamu bahkan meneleponku dan mengatakan, adegan menangisnya terlalu mendalam. Akhirnya tidak bisa dikendalikan. Matamu bengkak seperti kenari. Chu Jiu Chuan melanjutkan dengan detail yang persis seperti mengingat barang berharga. Baiklah, tidak perlu dikatakan lagi. Aku percaya. Cui Yi tiba-tiba meraih tangan dan menutup mulut Chu Jiu Chuan. Wajahnya memerah karena malu. Bagaimana dia bisa mengingat hal-hal itu dengan begitu jelas? Jadi mempercayai saya tidak salah. Aktingmu tidak mundur. Malah semakin berkembang. Tidak akan kalah dari pesaing manapun. Chu Jiu Chuan berkata dengan wajah serius. Aku mengerti. Cui Yi kembali menutupi tangan kecilnya di atas tangan besar Chu Jiu Chuan. Rasa gemetar yang tak terkendali itu akhirnya menghilang. Digantikan oleh rasa tenang yang luar biasa. Tepat pada saat itu, sopir di kursi pengemudi membuka mulutnya. Maaf. Apakah kamu Cui Yi? Sejak naik aku sudah merasa kamu cukup familiar. Iya, memang aku. Cui Yi terdiam sejenak. Kemudian segera menjawab. Ternyata memang kamu ya. Keluarga kami semua sangat menyukaimu. Sudah menonton banyak drama dan film yang kamu mainkan. Tapi belakangan sepertinya tidak melihat drama baru yang kamu mainkan. Sopir melanjutkan berkata, terima kasih atas rasa suka kalian.
Dalam setahun terakhir saya karena alasan keluarga. Jadi sementara tidak syuting dulu. Tapi kedepannya saya tetap akan terus berusaha di karir seni peran yang saya cintai. Wajah Chu Yiyi langsung tersenyum cerah. Bukan cuma kakak. Sebenarnya masih banyak orang yang ingat dia juga. Usaha selama bertahun-tahun di dunia seni peran. Meskipun mungkin akan tertutup, tapi tentu tidak akan mudah dilupakan begitu saja, benar. Yang di samping itu pacarmu ya? Tiba-tiba sopir bertanya tanpa diduga. Chu Jiuchuan bukan, saya adalah kakaknya. Kami saudara. Chu Jiuchuan buru-buru menjelaskan. Oh begitu. Tapi kalian saudara sangat dekat ya? Sopir tertawa. Karena dia adalah kakak yang sangat baik. Chu Yiyi tertawa manis. Wajahnya bahkan memerah dengan rona merah yang memesona. Setengah jam kemudian, Chu Jiuchuan dan Chu Yiyi tiba di tujuan. Sopir bahkan mengatakan bahwa dia penggemar Chu Yiyi. Jadi tidak memungut biaya. Tetapi akhirnya Chu Jiuchuan tetap memaksa memberikan uang. Tempat audisi tepat di depan, yaitu Hotel Wanhu Yunjin yang terletak di pusat bisnis Jiangcheng. Seluruh ruang rapat hotel hari ini disewa penuh oleh pihak produksi drama Xingchen Zixia. Membangun lokasi audisi. Menggunakan layar pembatas untuk memisahkan area pertunjukan. Kursi juri. Area tunggu dibuat dengan persiapan yang tidak kecil. Sebelum datang ke sini, Chu Jiuchuan juga mengetahui bahwa pihak produksi drama Xingchen Zixia mendapatkan investasi yang cukup besar. Dan sutradara juga telah mengarahkan banyak drama dan film klasik. Sutradara terkenal Wang Jun pernah memenangkan penghargaan sutradara terbaik Bai Yulan. Memiliki posisi yang sangat tinggi di industri. Dan sutradara Wang Jun juga akan hadir langsung untuk casting. Permintaannya terkenal sangat ketat. Tidak hanya menguji dari bentuk tubuh. Juga dari aspek dialog dan akting. Masih perlu melakukan improvisasi. Prosesnya hampir seperti pertunjukan penuh. Ketika Chu Jiuchuan dan Chu Yiyi tiba di ruang rapat. Yang terlihat adalah kerumunan orang yang sangat banyak di area tunggu. Terlihat di mana-mana. Para aktor dan aktris muda yang tampan dan cantik. Berwajah dengan riasan tebal dan mencolok. Berpakaian mencolok. Mengenakan gaun-gaun mewah dengan harga tidak murah. Bercahaya seperti galaksi di bawah lampu neon. Jangan bilang itu Chu Yiyi. Bahkan Chu Jiuchuan sendiri merasa tertekan tanpa alasan jelas. Cepat lihat. Bukankah itu Chu Yiyi? Dia ternyata juga datang untuk audisi. Bukankah dia sudah lebih dari setahun tidak berakting? Saya kira dia sudah mundur dari dunia hiburan. Kenapa sekarang tiba-tiba komebak? Sungguh bermain kartu bagus dengan sangat buruk. Sebenarnya karir aktingnya sedang dalam masa naik daun. Berbagai tawaran film dan endorsement datang bertubi-tubi. Namun dia tiba-tiba mengumumkan untuk vakum sementara. Vakumnya berlangsung lebih dari setahun. Sekelompok artis muda yang tadinya sangat tertekan oleh popularitasnya, memanfaatkan kesempatan ini satu persatu bangkit, mengambil alih tawaran film dan endorsement-nya. Sekarang mereka benar-benar menginjak kepalanya. Iya, dia sekarang tiba-tiba komebak, tapi dengan masa kosong lebih dari setahun. Mungkin mustahil untuk mengembalikan puncak kejayaannya dulu. Saat Chu Yiyi muncul, banyak orang mengenalinya. Lantas dengan cepat bisik-bisik mulai muncul. Mendengar bisik-bisik itu, jari Chu Yiyi mencubit telapak tangannya. Wajahnya tampak agak pucat. Tangan keduanya juga tak kuasa bergetar sedikit. Hingga tangan hangat kakaknya kembali menggenggam erat tangannya. Tidak perlu memperhatikan bisikan orang lain. Hal-hal yang telah berlalu sudah menjadi masa lalu. Sekarang yang harus kita lakukan adalah memanfaatkan waktu sekarang. Melakukan hal yang bisa kita lakukan. Chu Jiuchuan berkata dengan sungguh-sungguh. Saya mengerti. Tangan Chu Yiyi juga tidak bergetar lagi. Mengangguk dengan berat. Tak lama kemudian Chu Yiyi melakukan daftar hadir di tempat registrasi. Dan menerima nomor antreannya. Sabar menunggu panggilan di area tunggu. Sementara itu, di kursi juri di bawah bintang. Sutradara Wang Jun dari pihak produksi. Asisten sutradara. Penulis naskah. Produser dan pengawas sedang mewawancarai satu persatu. Para aktor yang datang mengikuti audisi langsung. Hari ini mereka fokus memilih pemeran utama wanita Lin Xinyao. Audisi terbuka untuk peran Lin Xinyao. Waktu adalah riwayat hidup. Pihak produksi menerima lebih dari 1000 berkas. Di antaranya lebih dari 90% orang telah disaring dan dieliminasi di tahap audisi awal. Akhirnya hanya kurang dari 100 orang yang dijadwalkan untuk audisi langsung. Baik. Kamu bisa pulang dan tunggu pemberitahuan.
Seorang aktris lagi dihentikan tak lama setelah audisi dimulai. Sutradara Wang Jun berkata seperti itu. Pulang dan tunggu pemberitahuan. Maknanya sebenarnya sudah tidak ada harapan. Pak Wang, apakah permintaan Anda terlalu ketat? Saya rasa akting peserta nomor 58 barusan cukup bagus. Asisten sutradara berkata dengan sedikit putus asa kepada sutradara Wang Jun. Cukup bagus. Tapi hanya cukup bagus saja. Paling tinggi nilainya 80 poin. Sementara saya ingin pemeran utama wanita dengan nilai di atas 95. Sutradara Wang Jun berkata dengan nada yang tak terbantahkan. Staf produksi lainnya juga tidak bisa berbuat banyak. Siapa yang menyangka kemampuan dan dukungan sutradara Wang Jun begitu kuat? Para investor juga karena menghormati dia. Peserta nomor 59, silakan yang berikutnya. Kali ini yang datang adalah seorang bintang muda yang sedang naik daun. Namanya Li Wenqi. Juga merupakan mantan bintang cilik yang memulai karirnya sejak kecil. Tapi selama ini selalu tertekan oleh Chu Yi. Hingga setelah Chu Yi menarik perhatian untuk sementara waktu, baru bisa menonjol. Baik dari bentuk tubuh, aktor maupun dialognya. Penampilan Li Wenqi cukup bagus. Setidaknya bisa mencapai nilai di atas 90. Ceritakan pemahamanmu tentang karakter Lin Xingyao. Kenapa kamu merasa cocok memerankan karakter ini? Namun sutradara Wang Jun tidak buru-buru mengambil keputusan. Melainkan tiba-tiba bertanya, Li Wen. Sepertinya di dalam hatinya sudah ada rencana. Dia mulai mengucapkan banyak kata-kata yang telah dipelajari sebelumnya. Sutradara Wang Jun diam sejenak lalu berkata, baiklah, kamu bisa kembali dan menunggu pemberitahuan. Setelah ucapan ini keluar, personel lain dari pihak drama pun bingung. Li Wenqi, bukankah itu jawaban yang sangat bagus? Kenapa dia bisa tereliminasi lagi? Ekspresi di wajah Li Wenqi pun tak bisa ditahan lagi. Marah. Dengan napas tersengal-sengal dia berdiri. Lalu langsung berbalik dan pergi. Melihat kejadian ini, sutradara Wang Jun semakin menggelengkan kepala. Yang paling dia benci adalah tipe aktor yang hanya tampak bagus tetapi kosong di dalam. Selain terlihat cantik, tidak ada sedikit pun ilmu di dalam dirinya. Pemahaman soal karakter yang ingin ia audisi juga sangat dangkal. Hanya bisa mengatakan kata-kata kosong dan klise. Bagaimana bisa diharapkan dia dapat memerankan peran ini dengan baik dan hidup? Apalagi melihat sifatnya seperti itu. Jika benar dia terpilih sebagai pemeran utama wanita. Siapa tahu nanti. Beberapa yang mengikuti audisi langsung melanjutkan. Dari pagi hingga sore. Satu persatu aktris datang. Hampir semuanya gagal sebelum putaran ketiga. Kecuali sutradara Wang Jun. Semua kru produksi terlihat tidak senang. Jika terus begini, audisi hari ini mungkin akan gagal lagi. Tidak tahu kapan bisa menemukan pemeran utama wanita yang tepat. Nomor 91 berikutnya, Chu Yi. Ketika mendengar nama ini, sutradara Wang Jun juga merasa agak familiar. Bukankah Chu Yi itu mantan selebriti nasional yang sangat populer? Dia tiba-tiba menghilang lebih dari setahun yang lalu. Tak disangka hari ini dia juga datang mengikuti audisi mereka. Sementara itu di ruang tunggu, nomor 1 penyemangat. Chu Jiuchuan memberi semangat dengan berkata, Chu Yi menarik napas dalam-dalam. Telapak tangannya masih terasa hangat dari tangan kakaknya. Lalu melangkah masuk ke area pertunjukan. Begitu tiba di area pertunjukan, tatapan tajam dari kursi juri langsung tertuju padanya. Salam kepada para juri yang terhormat. Nama saya Chu Yi. Saat ini berusia 18 tahun. Sedang menempuh pendidikan di Jiangcheng nomor 1 High School. Karya yang pernah saya perankan antara lain Chu Yi, setelah membungkuk dengan dalam. Kemudian melakukan sedikit perkenalan diri. Chu Yi, saya ingat kamu mengumumkan vakum lebih dari setahun yang lalu, bukan? Kenapa sekarang tiba-tiba ikut audisi di bawah bintang kami ini? Sutradara Wang Jun bertanya langsung. Setahun yang lalu saya vakum sementara. Karena ada perubahan dalam keluarga. Saya juga ingin memberi waktu untuk merenung dengan baik. Ada sebuah kalimat yang saya sangat sukai. Akting adalah cermin jiwa. Harus dibersihkan agar bisa memantulkan segala sesuatu. Jadi ketika saya telah membersihkan jiwa saya dengan bersih, saya berniat untuk kembali lagi ke dunia seni peran. Melanjutkan mengejar mimpi saya. Chu Yi menjawab sambil menatap sutradara Wang Jun. Baik. Jadi sekarang mari kita mulai. Sutradara Wang Jun mengangguk. Dari segi fisik, sebagai sesama pelajar SMA, Chu Yi yang memerankan pemeran utama perempuan Lin Xingyao tentu sangat cocok. Bisa dibilang sempurna.
Sekarang akan melakukan sebuah improvisasi. Kamu adalah pemeran utama perempuan Lin Xinyao. Kamu sekarang perlu melakukan dialog terakhir dengan ibu yang sedang sakit di ranjang rumah sakit. Sutradara Wang Jun termenung sejenak, lalu memberikan isi improvisasi tersebut. Pernapasan Cui Yi membeku saat mendengar isi tersebut. Seolah-olah digenggam erat oleh tangan takdir di tenggorokannya. Melakukan dialog terakhir dengan ibu yang sedang sakit di ranjang rumah sakit. Betapa akrab sekaligus kejamnya adegan itu baginya. Mulailah. Suara sutradara Wang Jun seperti pisau bedah yang dingin. Cui Yi menarik napas dalam-dalam. Menutup matanya. Hampir seketika langsung masuk ke dalam keadaan berakting. Sutradara Wang Jun dan yang lainnya dapat merasakan perubahan aura yang terjadi pada dirinya dalam sekejap. Ini benar-benar aktor alami. Kita melihat Cui Yi perlahan berlutut duduk di lantai marmer yang halus. Ketika bulu mata panjangnya jatuh, setetes air mata seketika mengalir dari sudut matanya, menyusuri pipinya. Saat ini juga, seolah-olah di depan matanya benar-benar muncul tempat tidur rumah sakit. Dan di atas tempat tidur itu terbaring ibunya yang sudah sangat sakit. Jari-jari Cui Yi bergetar ringan di udara, seolah-olah menyentuh wajah ibunya yang kurus kering. Dia menempelkan dahinya pada udara yang dingin. Suara duka yang tertahan keluar dari tenggorokannya. Ibu, hari ini aku juga melihat hujan meteor. Aku membuat permintaan ke-101 padanya. Semoga penyakitmu bisa sembuh. Tapi kenapa aku sudah melihat begitu banyak hujan meteor? Sudah membuat begitu banyak permintaan, tapi tidak ada yang berubah. Sutradara Wang Jun dan yang lain semuanya tampak terkejut. Melihat penampilan spontan Cui Yi. Hanya merasa ini bukanlah sebuah pertunjukan. Seolah-olah adalah perpisahan antara hidup dan mati yang benar-benar terjadi di depan mata. Selanjutnya Cui Yi tiba-tiba mengangkat kepala. Kilauan air mata memancarkan panas yang hampir obsesif. Kamu bilang akan menjadi bintang. Melihatku. Aku tidak mau bintang. Aku hanya mau ibu. Di dunia ini ada begitu banyak bintang. Bagaimana aku bisa menemukannya kamu? Hingga akhir nada tiba-tiba tersangkut di tenggorokan. Perpindahan dari emosi yang tertekan menjadi ledakan emosi sangat mulus. Di depan mata sutradara Wang Jun dan lainnya benar-benar satu demi satu. Cui Yi tiba-tiba membungkuk mendekat ke tanah. Telinganya hampir tenggelam ke pola marmer. Aku mendengarkan kamu bicara pelan-pelan. Nada yang gemetar tiba-tiba lembut hingga membuat hati hancur. Aku mengingat bintang tetap. Kematian akan menjadi bintang-bintang. Menyuburkan planet baru. Seperti Anda akan selalu melindungiku. Selama berusaha mencarinya. Suatu hari pasti akan ditemukan. Cui Yi tiba-tiba menegakkan punggungnya. Menempatkan telapak tangan kiri di dada kiri. Aku berjanji padamu. Suaranya tiba-tiba menjadi jernih. Seperti bintang yang membelah langit malam. Namun air mata semakin deras. Aku akan terus mengejar mimpiku. Akan menjadi seorang astronom seperti kamu. Membawa teleskop ke Antarktika untuk melihat aurora. Mengejar setiap hujan meteor yang indah. Mencari setiap bintang dan planet di alam semesta yang luas. Sampai saat aku menemukanmu. Cui Yi tersenyum sambil menangis menatap kehampaan. Terlihat King menyisir rambut putih yang sebenarnya tidak ada. Sekarang saatnya mengucapkan selamat malam. Ibu, suatu hari nanti kita akan bertemu lagi. Waktu seolah berhenti. Cui Yi mempertahankan posisi sedang menutup sudut selimut untuk ibu. Mata berkedip dengan air mata yang belum jatuh. Sutradara Wang Jun tiba-tiba memukul meja. Tak bisa menahan diri untuk bertepuk tangan. Pertunjukan spontan sempurna dari Cui Yi. Sungguh menggambarkan Lin Xinyao dalam pikirannya. Kekuatan hidup yang meledak dari kesedihan. Harapan yang muncul dari keputusasaan. Jiwa Lin Xinyao memang harus seperti itu. Jika harus memberikan nilai untuk pertunjukan Cui Yi ini, sutradara Wang Jun merasa 100 poin saja tidak cukup. Terima kasih, sutradara Wang. Terima kasih kepada semua guru. Setelah selesai tampil, Cui Yi perlahan berdiri. Membungkuk dalam ke arah tempat juri sekali lagi. Adegan spontan tadi memang membuatnya teringat pemandangan 1 tahun lebih lalu di depan ranjang ibu. Tapi sekarang dia sudah keluar dari bayang-bayang itu. Tidak akan merasa bimbang dan bingung lagi. Saya masih memiliki satu pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan padamu. Ceritakan tentang pemahamanmu terhadap karakter Lin Xinyao. Kenapa kamu merasa cocok memerankan karakter ini? Sementara sutradara Wang Jun menenangkan perasaan yang bergejolak. Kembali duduk di kursinya.
mengajukan pertanyaan terakhir. Yang paling menyentuh saya dari Lin Xinyao adalah dualitas antara kehancuran dan kebangkitan dalam dirinya. Putus asa kehilangan orang terdekat dan keteguhan mewarisi wasiat saling bersilangan dalam dirinya. Dan kecintaannya pada astronomi bukan hanya sebuah profesi. Berakting bukan hanya sekadar berakting. Karakter ini bukan sekadar cerita motivasi biasa, melainkan tentang bagaimana mengubah kehilangan menjadi keabadian, menghasilkan kekuatan baru dari kematian. Menghadapi pertanyaan sutradara Wang Jun, Chu Yiyi menatap matanya langsung. Pelan-pelan mulai berbicara. Alasan saya merasa cocok memerankan karakter ini adalah karena saya juga memiliki pengalaman yang mirip dengannya. Bagi saya, melainkan menggunakan jiwa sendiri untuk menyentuh jiwa karakter. Menggunakan jiwanya sendiri untuk menyentuh jiwa karakter. Begitu Chu Yi mengucapkan kata-katanya. Sejenak, meja juri merasakan keheningan sesaat. Sampai tepuk tangan sutradara Wang Jun kembali memecah keheningan. Kerutan di ujung matanya memancarkan senyum yang sulit disembunyikan. Dia sangat puas dengan jawaban Chu Yi. Jawabannya bukanlah omong kosong klise yang kaku, melainkan perasaan dan pemikiran yang lebih mandiri dan mendalam terhadap karakter Lin Xinyao. Karakter Lin Xinyao hanya miliknya. Sutradara Wang Jun perlahan bangkit berdiri dan berkata, beritahu para peserta audisi lainnya untuk kembali. Akting terbaik pemeran utama wanita telah ditemukan. Saat mendengar kata-kata ini, Chu Yi masih agak bingung. Apakah dia berhasil? Chu Yi, selamat ya. Mulai sekarang, kamu adalah Lin Xinyao yang satu-satunya dan tiada duanya. Aku sangat menantikan penampilanmu selanjutnya. Sutradara Wang Jun berjalan dari meja juri menuju ke depan Chu Yi dan berjabat tangan dengannya. Terima kasih, Sutradara Wang. Terima kasih para guru sekalian. Chu Yi tampak sangat terharu. Kembali membungkuk untuk berterima kasih kepada Sutradara Wang dan lainnya. Berhasil. Aku benar-benar berhasil. Ibu, kamu bisa melihat ini kan? Sementara itu, ketika kabar itu sampai ke area belakang panggung, menunggu. Orang-orang di area tunggu itu menggebrak dengan keributan yang cukup besar. Kenapa kami sudah menunggu di sini berjam-jam? Tapi bahkan tidak ada audisi. Audisinya langsung menyuruh kami pulang, pasti ada konspirasi. Pasti ada sesuatu yang tidak beres di balik ini. Tidak mungkin justru Chu Yi yang baru masuk tadi yang lolos, kan? Artis cilik yang sudah tidak populer itu ternyata masih bisa dipertimbangkan. Kemungkinan besar dia membayar untuk masuk grup dan audisi langsung di lokasi. Mungkin hanya untuk formalitas saja. Banyak aktris yang belum mendapat giliran merasa tidak puas. Bahkan menyalahkan Chu Yi. Pada saat itu, Chu Yi juga keluar dari area pertunjukan. Para aktris yang tidak puas itu langsung terdiam seperti ikan.